Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 82. Bayi nanti dijemput Ami ya, ujar Hana. Ia mengantarkan sampai gerbang sekolah, karena orang tua siswa memang hanya boleh mengantarkan sampai sana. Iya bu, pokoknya jangan kemana-mana sebelum Ami datang, oke? Bai mengangguk mengerti, mencium punggung tangan sang ibu lalu berlari masuk ke area sekolah. Bai dan Sevi memang satu sekolah, hanya saja mereka berbeda kelas. Jika Hana sedang sibuk, biasanya Alika yang menjemput anak serta cucunya. Alika jelas tidak memiliki kesibukan apapun selain mengurus anak-anaknya. Hana langsung bergegas menuju kantor. Ia masih dalam proses menitis karir. Semuanya tidak semudah yang dipikirkan. Dulu ia melihat sang ayah, sepertinya begitu mudah saat bekerja, hingga bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang berhasil membangun perusahaan meski belum besar, dan juga aset lainnya seperti rumah dan juga mobil. Bu Hana, ini ada tawaran kontrak kerja dari PT Binjaya. Baru saja datang, Hana sudah disambut pekerjaan. Tidak seperti dulu yang di kantor itu hanya ada laki-laki. Sekarang ada juga staf perempuan. Bedanya tempat kerja mereka semua terpisah. Jika pemilik perusahaan seorang ustadz, tentu tempat kerjanya tidak sama seperti tempat kerja pada umumnya. Terima kasih Mbak Jihan. Sama-sama Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Ya, silahkan. Kasihan anak-anak sayang. Tapi kamu masih capek, Mas. Safa mengusap kepala Aska yang berada di paha Safa. Enggak capek kalau buat kalian, jawab Aska. Anak-anak ingin pergi jalan-jalan. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu dengan sang ayah, mereka ingin menghabiskan waktu bersama. Apalagi kegiatan rutin mereka setiap bulan, pasti ada saja jadwal untuk sekedar jalan-jalan, membahagiakan anak-anak dan istri. Papi, kakak udah habisin buahnya. Ali berjalan mendekat membawa piring yang sudah kosong. Tadi Safa memberikan buah alpukat untuk dimakan oleh Ali. Terkadang anak itu susah makan buah dan harus dibujuk. Tapi karena ada keinginan untuk pergi jalan-jalan, ia menghabiskan buah itu. Pintarnya anak papi. Sayang dulu papi. Aska mendekatkan pipinya pada Ale. Gadis itu mendekat untuk mencium pipi sang ayah. Hei, abang mau kemana? Safa menegur Akil yang akan keluar rumah. Beli bakso, jawabnya. Ya udah, hati-hati. Jalannya ke pinggir. Akil sudah bisa pergi keluar rumah sendiri dan membeli sesuatu sendiri. Semakin dewasa, ia terlihat lebih baik, meskipun jiwa kekanak-kanakannya masih ada. Ia kemarin memakan bolu pisang, tapi hanya pinggirannya saja yang dimakan. Tapi bukan hanya anak seperti Akil. Orang biasa sekalipun kadang melakukan hal seperti itu karena menyukai bagian pinggiran bolu saja. Tapi sejauh ini memang Akil banyak perkembangan. Dengan perawatan yang tepat dan dukungan orang-orang sekitarnya, Akil bisa membaik. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Maka dari itu, berprasangka baiklah pada Sang Pencipta yang bisa membuat sesuatu yang terlihat mustahil bisa terjadi. Psikiater dan Ketua Yayasan Autisme Indonesia, Dr. Meli Budiman mengatakan bahwa dengan terapi yang optimal, anak autis dapat pulih dan hidup normal. Kalau ditangani sejak dini, betul-betul ditangani dengan baik, dia berkembang dan gejala-gejalanya makin berkurang.
Nah, kalau sudah besar, dia sudah mulai bisa komunikasi, mulai bisa main dengan temannya, perilakunya tidak aneh-aneh lagi. Ya, dapat kita katakan anak itu sudah pulih. Meli menuturkan, ada banyak anak autis yang tumbuh dewasa dan menjadi sosok yang berprestasi dan berhasil dalam kehidupan mereka. Kalau IQ-nya normal, ada juga yang sudah jadi dokter loh, jadi insinyur, jadi sarjana pendidikan, arkeolog, ilmuwan, matematika murni. Katanya, pihaknya menegaskan anak autis bisa berasal dari berbagai kalangan. Dan hal ini tidak berkaitan dengan tingkat ekonomi keluarga. Oleh karena itu, para orang tua harus memperhatikan perkembangan anaknya sejak dini dan memeriksakan ke dokter atau ke klinik tumbuh kembang jika merasa anaknya mengalami keterlambatan perkembangan. Ayo jalan-jalan pi. Ale menarik tangan Aska yang masih nyaman berbaring di pangkuan sang istri. Tunggu dulu Ivi, masih belum ngabisin buahnya, ujar Aska, padahal ia masih ingin berlama-lama dalam posisi itu. Ale berjalan cepat mendekat pada Ivi yang duduk dekat televisi. Tanpa kata-kata, Ale memakan 3 potong alpukat yang masih tersisa di piring. Ivi sampai protes karenanya. Abis pi. Safa dan Aska hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ale. Bisa-bisanya ia melakukan itu hanya karena ingin cepat pergi jalan-jalan. Lain kali nggak boleh gitu nak. Lihat adiknya nangis tuh. Aska bangkit dari posisinya, mendekati Ivi dan menggendong anak itu. Ayo mandi, berangkatnya nunggu Ami pulang ya. Ale mengangguk mendengar ucapan sang ibu. Pi, titip Bian ya, ujar Safa lalu membawa Ale untuk mandi. Akil? Akil menoleh saat mendengar namanya dipanggil. Ia tersenyum sumringah melihat sosok Rafael yang melambaikan tangan dari teras rumah Iko. Abang, Akil menoleh ke kanan kiri untuk menyeberang. Niatnya untuk membeli bakso diurungkan sejenak karena ia ingin menemui Rafael. Sampai sekarang Akil masih ingin memiliki motor seperti Rafael. Namun sayang ayahnya tidak mengizinkan karena itu sangat membahayakan untuk Akil. Rafael yang masih belum ada pekerjaan pasti selalu datang ke rumah Iko. Ia sekarang jarang bertemu dengan Derry karena lelaki itu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan setelah pulang dari Jerman, Rafael hanya sesekali bertemu dengan Derry. Mau kemana? Sini duduk. Mau beli bakso bang? Tumben sendiri, tanya Rafael. Aku udah gede bang, jawab Akil. Saat bertamu ke rumah Safik, Rafael memang tidak terlalu memperhatikan Akil yang sudah banyak mengalami perubahan. Meski tidak disekolahkan ke perguruan tinggi, tapi Akil tetap ikut dalam kegiatan sekolah untuk mengembangkan sesuatu yang menjadi bakatnya. Autis memang tidak bisa disembuhkan secara total, tapi kondisinya bisa membaik dengan penanganan dari orang-orang profesional. Mantap. Jadi kegiatan kamu apa di rumah? Melukis, jawabnya. Salah satu keahlian Akil adalah melukis. Dulu saat sekolah ia suka menggambar, meskipun gambarannya masih belum terlihat bagus seperti sekarang. Apapun jika diasah, sudah pasti akan menjadi bakat yang bagus. Turunan dari Syafiq, Akil bisa melukis. Bedanya Syafiq menggambar desain bangunan di kertas, sedangkan Akil menggambar di kanvas polos. Bahkan di rumahnya banyak lukisan hasil karya Akil, tapi hanya dipajang di rumah dan rencananya dari pihak sekolah Akil akan dibawa untuk mengikuti lomba melukis. Kil, kamu mau gak kayak abang? Tanya Rafael. Kayak abang gimana? Jadi model. Kamu itu ganteng, wajah kamu menjual.
Badan kamu nggak kurus tapi nggak gemuk juga. Udah pas. Tapi tinggal ditambah olahraga aja biar ada ototnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.